Wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sumangga saderengipun mlebet ing renungan malam kita memuji asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken kidung pasaman Kristen 311 padha setunggal lan kalih. Gusti nuntuna kawula. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula, kawula tansah ngraosna berkah paduka. Gusti mugi nuntun kawula, kawula tansah ngraosna berkah paduka. Gusti mugi miyarsakaken pasambat kula, sinten malih ingkang dadya pangungsen nyata. Mugi nuntun kawula, kawula tansah ngraosna berkah paduka. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di kanal YouTube GKJ Danukusuman dalam acara Renungan Malam. Sebelum malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberkati kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau karena kebaikan hati-Mu. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon Bapa Engkau memberkati menjadi suatu benih yang luar biasa yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Matius 16 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-12. Matius 16 ayat 5 sampai yang ke-12. Dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian?
ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang terambil dari Matius 16 ayat 5 dan sampai yang ke-12. Dan kita akan membaca ini dengan judul Menjadi Teliti. Saudara-saudara, kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif dimulai pada tahun 1984. Pada waktu itu kurikulum ini bertujuan untuk membentuk murid yang tidak hanya mendengar atau menerima pelajaran, tetapi juga kritis terhadap pelajaran yang mereka dapatkan. Sejak dini mereka diajarkan supaya teliti dan tidak sembarangan menerima apa saja. Yesus pernah mengajarkan hal yang sama kepada para muridnya. Dia mau mereka berhati-hati atas ragi orang Farisi dan Saduki. Mengapa Tuhan Yesus ingin mereka berhati-hati atas ragi orang Farisi dan Saduki? Ada 3 hal yang bisa diperhatikan tentang ragi orang Farisi dan Saduki ini. Pertama, hal yang setengah benar berarti tidak benar. Alkitab tidak pernah setengah-setengah berbicara tentang kebenaran. Alkitab tidak akan menentang satu dosa lalu membiarkan dosa yang lain terjadi. Pada masa itu, itulah yang seringkali dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki. Mereka hanya memberitahukan firman, ini yang baik, itu yang baik, tetapi tidak semuanya disampaikan. Alkitab juga tidak akan mendukung satu kebenaran dan menolak kebenaran lainnya. Jadi, jika ada pengajaran yang hanya mengajarkan kebenaran Alkitab yang setengah-setengah, maka pasti itu adalah pengajaran yang harus dihindari dan ditolak. 2. Alkitab tidak pernah mendukung agenda pribadi. Sering dijumpai orang-orang yang memakai ayat-ayat firman Tuhan demi memenuhi keinginannya. Demikian pula yang dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki pada masa itu. Mereka seringkali mengutip ayat-ayat dari Alkitab, dari kitab Taurat, untuk melegitimasi perbuatan mereka, untuk mendukung apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka menyampaikan firman Tuhan seakan-akan Tuhan mendukung nafsu mereka. Jika kita tidak teliti dan aktif membaca firman Tuhan, maka kita akan terperangkap dalam bujuk rayu orang-orang seperti ini. Alkitab berisi kehendak dan agenda Tuhan atas seluruh semesta ini, bukan untuk memenuhi hasrat kita.
3. Tahu Alkitab tidak berarti bisa masuk surga. Pasti sangat bagus jika kita bisa mengingat seluruh isi Alkitab, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai selesai di Wahyu 22 ayat 21. Dan hal itu juga yang terjadi pada masa itu. Banyak sekali orang-orang Farisi dan Saduki yang bisa menghafal seluruh kitab Taurat dan seluruh kitab nabi-nabi. Namun saudara-saudara, itu semua tidak berarti tanpa percaya dan beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan Allah itu sendiri. Bahkan jika semua kitab di dunia ini bisa kita kuasai, kalau kita tidak percaya kepada kuasa penebusan Yesus Kristus, maka tetap kita tidak akan pernah selamat. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan. Pengetahuan, kekayaan, segala yang kita punya tidak akan pernah menjamin keselamatan kita. Bahkan jikalau kita bisa menghafal seluruh isi Alkitab. Jadi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengaku sebagai murid-muridnya, kita harus tahu bahwa murid-murid Kristus adalah orang-orang yang aktif membaca dan memeriksa Alkitab, teliti dalam membaca Alkitab dan memahami isinya. Hal ini supaya kita tidak terjerumus dalam kebohongan. Sangat penting untuk memiliki waktu yang teratur, membaca dan memahami Alkitab setiap hari. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan ke sana kemari. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang teliti dan tidak sembrono. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah memberikan firman itu di dalam kehidupan kami. Tolong kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian kami menjadi orang-orang yang teliti dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.